Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi. Nikmat sekali kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini Om Bob berada di Jawa Timur. Namun sebelum Om Bob menuturkan terkait dengan kawasan yang saat ini Om Bob berdiri, Om Bob menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan sekalian atas apresiasi, kritik, saran, atau masukan-masukan terkait dengan apa-apa yang telah Om Bob unggah dalam channel Om Bob ini. Dan itu sekali lagi Om Bob apresiasi karena demi kesempurnaan sejarah itu sendiri. Dan pada kesempatan ini pula Om Bob ingin mengulang terkait dengan apa yang selama ini Om Bob sampaikan. Kawan-kawan sekalian, saya secara pribadi bukan seorang ahli sejarah, bukan sarjana sejarah, bukan peneliti sejarah. Saya hanya individu yang senang dengan sejarah. Dari semua literatur yang pernah Om Bob baca, Om Bob ingin hanya termotivasi untuk membuktikan kebenaran dari literatur yang Om Bob baca. Maka Om Bob mendatangi satu persatu apa yang pernah Om Bob baca, baik lokasi maupun tokoh-tokoh yang Om Bob sampaikan. Jadi kadang-kadang literatur yang Om Bob baca juga berbeda dengan yang kawan-kawan baca, sehingga versinya juga berbeda-beda. Baik alur sejarahnya maupun tahun-tahun sejarahnya. Namun terlepas itu, yang penting tokoh-tokoh sejarah, kemudian peristiwa-peristiwa sejarah, itu nyata dan ada orangnya. Tokohnya benar. Kalau berkaitan dengan masalah pergeseran tahun, itu hal yang wajar karena mungkin literatur yang kita baca berbeda-beda penulis dan sumbernya kawan-kawan sekalian. Dan itu memang sering kita temui, apalagi sejarah Jawa itu bercampur aduk dengan babat, dengan cerita tutur, dengan ketoprak. Nah ini kadang yang membuat kadang kita bingung sejarah. Namun sekali lagi, yang paling penting adalah tokoh-tokoh dan alur sejarahnya itu adalah benar dan tidak menyimpang. Itu, dan kemudian kawan-kawan sekalian, motivasi Om Bob juga dalam membuat channel ini dalam rangka membudayakan literasi sejarah. Sejarah itu sangat penting. Kenapa penting? Berkali-kali Om Bob sampaikan dalam berbagai kesempatan. Dengan sejarah kita bisa beriktibar, mencontoh kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan sejarah, tahu sejarah ini nanti akan membangkitkan rasa kebanggaan akan masa lalu dan jati diri. Karena dengan sejarah itu nanti akan terwujud. Kita akan tahu tentang jati diri dan dari mana kita bersumber. Dan yang lebih penting lagi tadi, kita beriktibar agar kita nanti bisa menjadi orang yang bijaksana di masa yang akan datang. Karena di dalam sejarah mengandung 3 aspek dalam filosofi Jawa, eling, kelingan, dan waspodo. Eling menyangkut dimensi masa lalu, kelingan adalah dimensi saat ini, waspodo adalah dimensi yang akan datang. Eling, dulu pernah ada kejadian seperti ini. Kelingan mengambil hikmah dari setiap sejarah dan berwaspada terhadap masa yang akan datang. Karena kita belajar dari sejarah. Oleh karena itu sejarah membuat orang bijaksana. Atau menurut sejarawan Eropa, history makes human wise. Itu kawan-kawan sekalian, maka Om Bob menelusuri satu persatu. Dan saat ini, setelah Om Bob menelusuri sejarah, sebagian episode sejarah Jepara di Kalinyamat, membawa Om Bob ke sebuah kawasan yang saat ini bernama Madiun. Dan Om Bob saat ini duduk santai, alhamdulillah mendapat izin dari kawan-kawan yang berjaga di pendopo ini, dari kawan-kawan Satpol Madiun. Terima kasih Om Bob sampaikan apresiasi. Om Bob diizinkan untuk duduk dan membahas sedikit tentang sejarah perjalanan Madiun. Insya Allah nanti Om Bob juga akan buat beberapa konten terkait dengan Madiun ini,
terkait dengan beberapa episode sejarah Madiun. Dan Om Bob saat ini berdiri di depan, duduk di depan pendopo Kadipaten Madiun. Pendopo ini sekarang menjadi rumah dinas Bupati Madiun. Sedangkan arena dulu kantor ini adalah, komplek ini adalah perkantoran ibu kota Kabupaten Madiun. Namun semenjak bulan Maret kalau nggak salah, 2019, jadi belum genap 10 tahun, Kabupaten Madiun memindahkan ibu kotanya ke Caruban. Jadi pendopo ini sekarang hanya berfungsi sebagai rumah dinas daripada Bupati Madiun, pusat perkantorannya ada di Caruban. Sejak tahun 2019 kalau nggak salah, Om Bob lihat dari madiunkap.go.id. Kawan-kawan sekalian, Om Bob akan secara singkat akan menelusuri tentang sejarah Madiun. Madiun memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan berganti-ganti pemerintahan, berganti-ganti imperium, kawasan ini sudah ada. Dan Om Bob akan meringkas kawan-kawan sekalian, ini sambil santai, sambil udut-udut kawan-kawan sekalian ya. Sejarah Madiun dapat dibedakan dalam arti peradaban Madiun. Ini jauh sebelum Majapahit. Sudah ada kawasan, namun belum Madiun. Di era Singosari, akhir Singosari, ketika raja terakhir Singosari yang bernama Kertanegara dihancurkan oleh seorang tokoh keturunan daripada Kertajaya, Raja Kediri, yang bernama Jayakatwang. Dan Jayakatwang di dalam berbagai literatur, khususnya di Prasasti Mula Manurung, kalau nggak salah Prasasti Mula Manurung dan Prasasti Kudadu, disebutkan bahwa Adipati Gelang-Gelang atau Gegelang, Gegelang itu adalah kawasan yang saat ini bernama Madiun. Dia menjadi penguasa Gelang-Gelang yang menghancurkan Singosari dan runtuhlah kerajaan Singosari, dihancurkan oleh Adipati Gelang-Gelang, dan Gelang-Gelang itu tidak lain adalah kawasan Madiun ini. Gelang-Gelang atau Gegelang. Kita tahu bahwa Jayakatwang itu merupakan keturunan, kalau nggak salah cucu daripada Kertajaya, kemudian menuntut balas atas terbunuhnya leluhur Jayakatwang karena dihancurkan oleh leluhur daripada Kertanegara, yaitu Ken Arok. Dia membalas menghancurkan Kertanegara kemudian runtuh. Itu sudah ada namanya kawasan di sini, namun belum terkenal dengan Madiun. Ini di zaman Singosari. Di zaman Demak, kawan-kawan sekalian, di dalam narasi sejarah yang Om Bob baca, termasuk dari madiunkap.go.id, sejarah Madiun. Ini dulu kawasan ini, Madiun ini putra daripada Sultan Fatah, yaitu Sultan Yunus atau Pati Unus. Istrinya itu dari daerah Madiun. Dan Madiun dalam pengawasan Sultan Yunus atau Adipati Unus sampai tahun 1521. Karena Sultan Yunus ini kawin dengan Raden Ayu Retno Lembah. Raden Ayu Retno Lembah ini merupakan putri dari Pangeran Raden Gugur. Siapa Raden Gugur ini? Apakah keturunan Brawijaya? Om Bob belum tahu persis. Namun disebutkan di situ bahwa Pati Unus kawin, salah satu istri Pati Unus itu adalah Raden Ayu Retno Lembah, putra dari Raden Gugur. Ini. Dan pusat pemerintahan waktu itu ini berada di daerah Ngurawan. Madiun dulu juga ada namanya Ngurawan di daerah Ndelopo. Ngurawan itu ya tidak jauh dari sini, di Ndelopo. Saat ini masuk dalam kawasan Kabupaten Madiun juga. Itu sampai tahun sampai tahun 1565
1568 ini di bawah pengawasan Demak. Waktu itu penguasanya yaitu siapa Om Bob, lupa namanya. Sokogati ya? Reksogati ya, Reksogati. Kemudian Reksogati ini menjadi penguasa di daerah Ngurawan sampai tahun 1568. Dengan momentum diangkatnya Pangeran Timur sebagai Adipati Purboyo. Ini nama Purboyo mulai masuk di sini karena nanti di era Reksogati itu pusat pemerintahan, pusat kekuasaan itu pindah dari Ngurawan pindah ke Sogaten. Maka disebut Sogaten karena tempatnya Sokogati itu. Sogaten itu berarti tempatnya Panembahan atau GKT itu. Ini pindah kemudian di era tahun tadi itu, di era Pajang. Setelah Demak, era Pajang tahun 1568 diangkatnya Pangeran Timur. Siapakah Pangeran Timur? Ini ada korelasinya dengan Imperium Demak. Setelah dari Jepara, Om Bob ke Madiun, karena ada benang merah, ada hubungan. Karena apa? Pangeran Timur adalah putra ragil atau adik dari Ratu Kalinyamat. Berarti putranya Pangeran Trenggono, adik ipar dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo. Panembahan Timur atau Pangeran Timur ini nanti dinobatkan menjadi Adipati Purboyo, namanya Purboyo. Belum dikenal Madiun. Tahun 1568, tepatnya di dalam catatan narasi sejarah itu tanggal 18 Juli 1568 dan tanggal 18 Juli ini diperingati sebagai momentum hari jadi Kabupaten Madiun. Karena semenjak tahun 1568 di Purboyo ini sudah secara administratif pemerintahan telah terbentuk kadipaten. Maka pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan hari jadinya adalah momentum diangkatnya Pangeran Timur menjadi Adipati Madiun dengan gelar Ronggo Jumeno. Dan nanti kiprahnya Ronggo Jumeno ini nanti akan menurunkan, akan berkiprah, akan mewarnai narasi sejarah Mataram. Karena nanti keturunan-keturunan beliau ikan mewarnai perjalanan sejarah Imperium Mataram pasca runtuhnya Kesultanan Pajang. Yang menobatkan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur sebagai Adipati Purboyo adalah Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo, tidak lain tidak bukan adalah kakak ipar dari Pangeran Timur. Karena Pangeran Timur ini memiliki kakak perempuan juga namanya Ratu Mas Cempoko. Ratu Mas Cempoko ini adalah istri dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Dan nanti panjang sekali kawan-kawan sekalian, menarik sekali karena nanti setelah kira-kira tahun 1575 nanti dipindahkan pusat pemerintahnya dari Sogaten ke daerah Pekuncen. Pekuncen itu masih di Madiun, kira-kira 5 sampai 10 km dari sini, Kecamatan Taman. Itu di sana ada makam beliau Pangeran Timur dan beberapa Adipati Madiun. Insya Allah Om Bob besok akan membahas lebih detail tentang Pangeran Timur di makam beliau sambil ziarah ke sana. Kembali ke sejarah Madiun. Diceritakan kawan-kawan sekalian, tahun 1586 betul. 1586 ini Pangeran Timur atau Ronggo Jumeno menyerahkan kekuasaan sebagai adipati kepada putrinya. Siapa itu? Yaitu Ibu Raden Ayu Retno Dumilah.
Retno Dumilah ini nanti menjadi salah satu garwa patni permaisuri dari pendiri Mataram Panembahan Senopati yang akan menurunkan nanti adalah Pangeran Juminah. Pangeran Juminah namanya nunggak semi dengan Ronggo Jumeno. Dan Pangeran Juminah ini pernah Ombo bahas juga. Nanti keturunan dari Pangeran Juminah ini nanti menjadi Adipati Madiun. Karena nanti Pangeran Juminah atau Pangeran Balitar namanya. Ini menarik sekali kawan-kawan sekalian. Menarik sekali masalah Madiun ini karena ada saudara-saudara dan putra dari Panembahan Senopati menggunakan nama Madiun ini. Sebelum Madiun tapi. Kita kembali dulu biar tidak confuse, kembali ke Retno Dumilah. Tahun 86 diserahkan kepada Retno Dumilah. Dan nanti di awal berdirinya Imperium Mataram, yaitu tahun 1886, Panembahan Senopati menobatkan sebagai Raja Mataram. Dan politik ekspansinya adalah penaklukan Brangwetan, termasuk Madiun ini. Madiun 2 kali digempur oleh Mataram, tahun 86, 87. Sampai nanti jatuhnya Madiun karena siasat daripada Mataram yang berpura-pura kalah. Karena apa? Begitu kuatnya ini, begitu dihormatinya Madiun. Madiun sangat strategis, baik di era Singosari, di era Demak, di era Pajang maupun Mataram. Buktinya apa? Pangeran Timur atau Ronggo Jumeno ini didukung oleh 15 kabupaten adipati Brangwetan. Ini mendukung bala tentara. 15 kadipaten di Brangwetan ini kumpul di Madiun, mempertahankan Madiun dari gempuran Mataram. Hingga tahun 1590 dengan tipu muslihat, Panembahan Senopati yang pura-pura kalah, malah di sebagian literatur mengirimkan utusannya sangat cantik jelita, yaitu Nyai Adisoro yang memperdaya daripada Madiun. Ini. Namun Obo tidak melihat ada peran dari Nyai Adisoro di Madiun ini. Namun di literatur yang lain, Obo membaca bahwa Panembahan Senopati mengutus telik sandinya, yaitu Nyai Adisoro, yang menyampaikan bahwa kepada Ronggo Jumeno bahwa Mataram takluk. Karena Mataram takluk, maka bala tentara 15 kadipaten kembali ke asalnya saat Madiun kosong itulah digempur oleh Mataram dan dihadapi oleh Adipati Madiun yaitu Raden Ayu Retno Dumilah yang nanti menjadi permaisuri dari Panembahan Senopati. Dan semenjak tahun 1590 Purboyo diganti menjadi Madiun, dan Madiun itu ada 2 versi kawan-kawan sekalian. Nama Madiun ini diambil dari pusaka dari Pangeran Timur atau Pangeran atau Retno Dumilah, yaitu punya 2 pusaka, yaitu Kiai Tundung Madiun. Ada juga yang menyebutkan Kiai Gumarang. Nah, dari pusaka Kiai Tundung Madiun inilah nama Madiun dirubah. Sebelumnya adalah Purboyo. Ya. Dan Purboyo ini adalah salah satu kawasan yang harus ditaklukkan oleh Panembahan Senopati. Kita ingat kawan-kawan sekalian, Obo pernah bahas, Panembahan Senopati ketika Jumeneng sebagai Raja Mataram memberi gelar kebangsawanan kepada putra-putra dan saudara-saudaranya dengan nama-nama kawasan di Brangwetan. Dan ini merupakan bentuk komitmen untuk penaklukan ini. Salah satunya adalah Purboyo. Jadi Panembahan Senopati memberi salah satu putranya, yaitu putra Panembahan Senopati dari istri Giring, yaitu Roro Lembayung, Joko Umbaran atau Benteng Mataram ini, namanya adalah Pangeran Purboyo. Diambilkan dari Purboyo Madiun ini. Begitu kuatnya Purboyo. Nih, Purboyo adalah Madiun. Jadi namanya itu dulu pernah Gelang-Gelang, kemudian Ngurawan juga pernah, kemudian
menjadi Purboyo, kemudian Madiun dari tahun 1590, tepatnya kalau nggak salah 16 November 1590. Saat itulah Madiun menjadi bagian tak terpisahkan dari Kadipaten Mataram, Purboyo. Dan nanti dijabat oleh salah satunya adalah keturunan-keturunan daripada Retno Dumilah. Ada Pangeran Blitar, kemudian bahkan Kanjeng Ratu Balitar. Kanjeng Ratu Balitar itu merupakan putri dari cucu daripada berarti buyut Retno Dumilah. Itu pernah menjadi Adipati Madiun sebelum beliau dipersunting oleh Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat, putra Amangkurat Agung, yang nanti beliau menjadi permaisuri dari Pangeran Puger yang nanti bergelar Pakubuwono pertama. Dan beliau terkenal dengan Kanjeng Ratu Balitar atau Kanjeng Ratu Pakubuwono yang memiliki kiprah baik di era Pakubuwono pertama, Amangkurat IV, dan Pakubuwono kedua. Ini. Dan selanjutnya sejarah Madiun luar biasa kawan-kawan sekalian. Ada juga nanti Adipati Mangkunegoro. Kemudian Adipati Abadi Prawirodirjo di zaman Kesultanan Yogyakarta di Madiun ini. Kalau diceritakan panjang sekali. Inilah kawan-kawan sekalian sejarah panjang dari Kadipaten Madiun. Dan Om Bob merasa senang sekali. Ini kenapa Om Bob lari ke Madiun? Karena ada hubungan dari Jepara ke sini. Dan ini Purboyo ini merupakan jelas emperor kalau menurut Om Bob. Imperium Demak terakhir yang dihancurkan oleh Mataram. Setelah Kalinyamat itu dihancurkan oleh Panembahan Senopati, oleh Mataram, tahun 1500, kemarin tuh Bob lupa, 1588 ya. Ya, setelah sedonya Kanjeng Ratu. Oh ya, 1589. Mataram Kalinyamat jatuh tahun 1590. Generasi terakhir Kesultanan Demak, yaitu putra dari Pangeran Trenggono, Panembahan Timur, dan cucu dari Sultan Trenggono, yaitu Retno Dumilah. Ini takluk dengan Mataram 1590. Dan Madiun menutup perjalanan panjang Trah dari Demak. Dan nanti kemudian keturunan Demak nanti akan berkiprah terhadap perjalanan sejarah Mataram. Karena nanti Pangeran Juminah itu adalah juga mempengaruhi. Pangeran Juminah, berarti Pangeran Duminah ini, Retno Dumilah ini merupakan keponakan dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Berarti nanti sepupuan juga. Sepupuan dengan Pangeran Benowo. Dan nanti Pangeran Retno Dumilah ini sepupuan dengan Pangeran Benowo. Dan putra dari Retno Dumilah, yaitu Pangeran Juminah, nanti kawin dengan putrinya Pangeran Benowo, yaitu Dyah Banowati. Kok bisa kawan-kawan sekalian? Padahal Dyah Banowati merupakan permaisuri dari Panembahan Anyokrowati. Ceritanya, kawan-kawan sekalian, ketika Panembahan Anyokrowati atau Sedo di Krapyak, atau Sunan Sedo ing Krapyak, ini Dyah Banowati menjadi janda. Dan atas restu dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, jadi Dyah Banowati ini merupakan ibu dari Sultan Agung. Ini beliau mendorong Pangeran Juminah untuk kawin dengan ibu Sultan Agung, yaitu Dyah Banowati. Jadi antara Retno Dumilah dengan Dyah Banowati nanti berbesanan. Jadi ketemu Trah Demak dan Trah Demak. Menariknya. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, lalu diceritakan panjang sekali. Dan durasinya juga mungkin terlalu panjang, kawan-kawan juga jenuh. Kawan-kawan nanti bisa mengkomparasi, melengkapi apa yang Om Bob sampaikan terkait dengan sejarah Purboyo atau Madiun.
Purboyo memiliki nilai yang sangat strategis buat Mataram. Sehingga salah satu putra Panembahan Senopati, yaitu Joko Umbaran, diberi nama Pangeran Purboyo. Purboyo salah satu kawasan yang harus ditaklukkan oleh Panembahan Senopati. Begitu kuatnya Purboyo ini. Dan takluk tahun 1590. Semenjak tahun itu diganti, karena sudah takluk, Purboyo diganti Madiun. Ada lagi Pangeran Puger. Nah, Puger itu di kawasan di daerah Jember. Pangeran Balitar. Balitar pun perlu ditaklukkan. Maka salah satu putra dari Panembahan Senopati, yaitu dari Ibu Retno Dumilah, namanya Pangeran Balitar. Siapa itu? Ya Pangeran Dumilah itu namanya Pangeran Balitar. Nanti Pangeran Balitar punya putra Adipati Balitar. Kemudian punya putra lagi Tumenggung Balitar Tumapel. Lah, Tumenggung Balitar Tumapel ini nanti merupakan bapak dari Kanjeng Ratu Balitar. Kalau nggak salah Kanjeng Ratu Balitar ini nanti menjadi Adipati Madiun, tapi cuma sebentar. Karena setelah itu beliau menjadi Ratu Pakubuwono. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Itulah kawan-kawan sekalian sejarah singkat dari Madiun. Yang memiliki sekali lagi arti penting. Baik di era Singosari, di Demak. Kalau Majapahit, Ombo belum menemukan literatur tentang Majapahit. Tapi insya Allah mungkin sudah, apakah itu bagian daripada Wengker. Karena perbatasan dengan Madiun ini adalah Wengker. Wengker itu sekarang menjadi Ponorogo. Dulu juga kawasan di era Majapahit. Apakah menjadi bagian dari Wengker, Ombo belum tahu persis. Ya 1 jam dari sini adalah Ponorogo. Yang disebut dengan Wengker, yang kekuasaannya di bawah kekuasaan daripada Adipati Kutu atau Pat Suryo Ngalam ya. Adipati Suryo Ngalam. Apakah berdiri sendiri, Ombo belum tahu. Baik kawan-kawan sekalian, silahkan dilengkapi apa yang Ombo sampaikan terkait dengan sejarah Purboyo atau Madiun ini. Dan Madiun saat ini berarti usianya kalau berdiri tahun menetapkan hari jadinya tahun 1568, berarti usianya sekarang 456 tahun Madiun. 456 tahun semenjak tahun 1568 dengan dinobatkannya Pangeran Timur atau Ronggo Jumeno sebagai Adipati Purboyo. Itu kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang sejarah Madiun, dan sejarah ini penting kawan-kawan sekalian, jangan sampai generasi muda saat ini, khususnya generasi muda di Madiun ini, agar tahu sejarahnya. Bahwa dulu tanah kelahirannya Madiun ini memiliki sejarah panjang dan pernah dipimpin oleh orang-orang hebat. Orang-orang hebat, termasuk Adipati Madiun juga pernah dijabat oleh Ronggo Prawiradirjo, menantu dari Sultan Hamengkubuwono II, yang nanti sedo mengenaskan, dan memiliki putra Sentot Ali Basa Prawiradirjo, yang dikirim ke Bengkulu dan sedo di Bengkulu melawan untuk membantu perang Padri Tuanku Imam Bonjol dari Madiun. Orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan hebat dulu pernah mewarnai sejarah Purboyo atau Madiun. Demikian kawan-kawan sekalian, sekali lagi Ombo mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau kurang pas, namun itu adalah sejarah Madiun dan bukan mitos, karena benar-benar pernah terjadi. Buktinya salah satunya ya di pendopo ini. Ombo belum tahu pendopo ini apakah di era kapan dibuat ini, apakah beliau Ibu Retno Dumilah pernah di sini, Ombo nggak tahu. Apakah di Sogaten ya tidak jauh dari sini. Kalau di Lopo tidak mungkin. Sogaten kemungkinan paling besar. Itu yang dapat Ombo sampaikan, kurang lebihnya Ombo mohon maaf. Salam sejarah, salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kawan-kawan sekalian, depan pendopo Kadipaten atau Kabupaten Madiun. Ini di depan pintu masuk pendopo
Madiun yang saat ini telah ditinggalkan semenjak tahun 2019, namun masih tetap menjadi atau masih difungsikan sebagai rumah dinas daripada Bupati Madiun, walaupun kantor beliau saat ini ada di Caruban. Bob akan melihat pendopo Madiun, kawan-kawan sekalian. Inilah kadipaten atau inilah pendopo Kabupaten Madiun yang sangat anggun dan megah, masih terawat dengan baik, kawan-kawan sekalian. Inilah pendopo yang sangat megah. Di tempat ini tersimpan jejak-jejak sejarah dari Kabupaten Puruboyo.